Shalom semuanya. Shalom. Senang rasanya kita masih bisa berjumpa hari diberikan kesempatan kepada yang luar biasa. Mari sebelum kita mulai ibadah kita dari menjelang siang ini, bersama-sama kita membaca apa yang dimaksud dengan Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mari bersama-sama tetap diam dalam hadirat Tuhan yang kudus. Percaya Tuhan, Engkau hadir di tempat ini. Engkau yang maha hadir, maha mulia, maha kudus. Engkau tak terbatas oleh waktu. Dan kami percaya Engkau akan menaungi kami semua pada hari ini yang luar biasa. Dan inilah menjadi kerinduan kami. Dan inilah yang menjadi keyakinan kami. Borong akan terus mengurapi kehidupan kami.
Sambil kita nanti memberikan persembahan, nanti ada Profesor Pentecost. Kita berdoa dulu. Tuhan, terima kasih Bapa, hati kami sungguh bersuka cita. Tuhan pelihara kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami memberi dan kami percaya bahwa segala sesuatu daripadamu dan kembali kepadamu ya Bapa yang Maha. Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan penuh ucapan syukur dengan kesungguhan hati kami siap memberi. Yang saya memberi katakan amin. Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama,
Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Biarlah di tahun integritas ini kita senantiasa selalu berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati.
firman Tuhan. Saya percaya bahwa satu langkah bagi siapa saja yang menyenangkan hati Tuhan adalah taat kepada perintahnya, amin, dan melakukan kebenarannya. Seberapa banyak yang mau menyenangkan hati Tuhan akan katakannya, amin. Semua mau menyenangkan hati Tuhan akan firman Tuhan, amin. Sama-sama akan puji Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan bentuk hati kami, Tuhan bentuklah hati ini, amin. Jadi bejana untuk hamba-Mu, amin. Janganlah bagai emas-Mu. Tuhan kami serahkan hati kami. Tuhan serahkan hatiku, semua ku berikan padamu.
kami ya Allah. Ampuni kami Tuhan. Dan biar kiranya hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap akal budi kami Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan. Roh Kudus, Kau bertata dalam hidup kami. Engkau berkuasa atas hidup kami ya Allah. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu akan disampaikan. Bahkan juga nanti kami akan menikmati perjamuan yang kudus. Roh Kudus mengurapi kami. Roh Kudus pimpin kami. Dan Kau membawa kami terus menikmati dan merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Kami berdoa. Bersama kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara Tuhan. Haleluya. Shalom semuanya. Kita bersyukur kalau kita sudah ada di awal bulan 3, saudara, tanpa terasa waktu berjalan begitu cepat. COVID melanda bangsa kita sudah 1 tahun kalau begitu ya saudara, sudah 1 tahun. Karena dari Maret ke Maret sudah. Dan puji Tuhan, sejak Januari kemarin kita sudah minggu kedua sudah mulai melakukan ibadah offline. Walaupun tadinya masih 1-2 yang hadir, tapi sekarang puji Tuhan sudah mulai banyak Bapak Ibu Saudara yang sudah mulai hadir. Kita percaya juga pemerintah terus dengan cepatnya berusaha menanggulangi COVID-19 dengan menyiapkan vaksin untuk seluruh masyarakat Indonesia. Puji Tuhan, saya, istri, dan Bu Marina hari Kamis kemarin kami sudah divaksin sudah untuk tahap pertama. 2 minggu lagi kami akan divaksin lagi untuk tahap yang kedua. Puji Tuhan saudara, dan saya percaya saudara juga nanti akan segera menerima vaksin karena ini akan segera terus dilanjutkan. Karena beberapa minggu ini diperuntukkan buat tokoh agama, buat para ulama, lalu buat para guru-guru dan para dosen saudara. Jadi memang belum sampai terjun ke masyarakat umum. Ya mungkin mulai bulan-bulan depan ini sudah bisa dilanjutkan ke masyarakat umum, dan berharap saudara semua juga menyiapkan diri untuk menerima vaksin ini sudah. Enggak ada efeknya sudah, dan enggak ada sakit-sakitnya. Katanya efeknya macam-macam, tapi saya bertiga baik-baik aja. Jadi kemarin baik-baik aja, baik-baik aja saudara. Hanya habisi vaksin kita lapar. Karena kita nunggu dari jam 9 sampai jam 2 sudah. Ya lumayan, jadi lapar sudah. Itu efek alamiah. Nah puji Tuhan saudara, bulan Maret, bulan ketiga, hari ini kita akan bicara tentang murah hati. Ini merupakan juga sikap, terus merupakan khotbah lanjutan atau khotbah tematik dari tahun 2021 tentang integritas, tentang hati yang mengasihi Tuhan. Dan hari ini kita akan sampai ke tema tentang murah hati. Ayat yang menjadi referensi pada hari ini adalah Lukas 10 ayat 29 sampai ayat ke-37. Saya ajak kita bersama-sama untuk boleh membaca firman Tuhan ini. Lukas 10 ayat 29 sampai dengan ayat 27. Boleh kita berganti-gantian ya? Saya baca ayat 29, Bapak Ibu Saudara baca ayat 28, ayat 30, begitu selanjutnya. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Yesus adalah seorang yang dari Yerusalem di Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya hasil-hasil, tetapi juga mengambilnya dan hendak sesuai itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia menanyanya seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia berbicara lalu membalut rambut-rambutnya. Sesudah ia menyerahkannya dalam minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai pegangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan orangnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan
hari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyambi itu? Jawab orang itu sama-sama, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kalau tema kita hari ini tentang bermurah hati, ini adalah merupakan gambaran sikap hati orang percaya. Kalau kita memiliki integritas, pasti kita adalah orang yang bermurah hati. Kenapa? Karena di inside kita, di dalam kita ada Tuhan, ada Yesus, ada Roh Kudus yang akan membawa sikap-sikap atau sifat baik itu dikeluarkan dari hidup kita, saudara. Dan bermurah hati itu sama dengan, atau sikap bermurah hati itu sama dengan mengasihi. Jadi kalau kita mengasihi, pasti kita bermurah hati. Nah, ada peribahasa yang ngomong begini, orang bisa memberi tanpa mengasihi, betul ya? Tetapi orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Nangkap ya Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, orang bisa memberi tanpa mengasihi. Kayak kita mau ngasih orang di pinggir jalan, pengemis, pemungut sampah segala macam, kita bisa memberi buat mereka. Tapi belum tentu kita bisa mengasihi, atau belum tentu kita mengasihi. Tetapi orang yang mengasihi itu pasti dia akan nggak mungkin dia akan memberi. Amin saudara. Jadi kalau orang mengasihi itu pasti memberi. Nah, makanya bermurah hati ini sama saja mengasihi. Jadi kalau kita ngomong tentang murah hati, ini kebanyakan soal memberi. Jadi kalau saudara perhatikan dari mulai bulan Januari kemarin, tema khotbah yang disampaikan, sekarang ini, tahun ini kita lebih banyak diajak untuk speak out. Speak out ini artinya kita mengeluarkan sikap-sikap kekristenan kita yang sebenarnya. Bukan cuma diomongkan, tapi ayo tunjukkan sikap kita yang sebetulnya. Dan salah satunya adalah bermurah hati. Nah, kita akan belajar dari orang Samaria yang baik hati ini, yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. Dan prinsip apa saja yang bisa kita pelajari dan teladani dari si orang Samaria yang baik hati ini. Ada 3 prinsip yang penting yang akan kita pelajari hari ini supaya kita menjadi orang Kristen yang bermurah hati. Amin saudara. Di luar sana orang Kristen itu terkenal baik. Di luar sana orang Kristen itu terkenal murah hati. Nah saudara, bermurah hati itu bukan cuma sekedar, sekali lagi, minggu lalu saya ngomong bukan hanya di mulut saja, tapi sikap itu, sikap mengasihi itu ditunjukkan. Nah sama, bermurah hati ini adalah salah satu sikap yang baik. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita juga akan menunjukkan sikap kasih itu kepada orang. Nah, prinsip yang pertama yang kita pelajari adalah memberi tanpa membedakan. Jadi kalau dalam Lukas 10 ayat 33 dikatakan begini, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Nah jadi si orang Samaria ini tidak melihat siapa itu orang. Jadi dia memberi nggak beda-bedain. Apakah ini orang yang patut saya tolong atau tidak? Jadi sedikit histori saudara. Jadi orang Samaria sama orang Yahudi itu nggak bergabung. Orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir atau orang tidak percaya kepada Tuhan. Dan orang Samaria menganggap bahwa dia juga nggak bisa bergaul sama orang Yahudi karena orang Yahudi tidak menerima orang Samaria. Ya, ada gap yang memisahkan antara orang Yahudi dan orang Samaria. Makanya kisah ini sebetulnya menceritakan Yesus itu sedang mau menerobos gap itu supaya tidak membeda-bedakan. Kekristenan juga nggak bisa membeda-bedakan. Bukan berarti orang yang bisa bermurah hati adalah orang yang punya uang atau orang yang besar. Oh enggak saudara. Tapi Tuhan mau kasih terobosan dalam kekristenan bahwa orang Samaria itu adalah gambaran orang yang mengasihi Tuhan. Bukan orang Yahudi, bukan orang Kristen, tapi orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang bermurah hati itu adalah orang yang mengasihi Tuhan. Kalau kita
mengasihi Tuhan, pasti kita bermurah hati. Nah, prinsip yang pertama ini penting, memberi tanpa membedakan. Orang Samaria ini tidak melihat siapa orang itu. Dia hanya melihat orang itu butuh pertolongan, butuh bantuan. Dia tidak melihat siapa orang itu. Kita seringkali kalau nolong kita lihat dulu nih, siapa dulu yang kita tolong. Ini orang baik atau orang bukan, orang nggak baik. Ini orang mengerti atau bisa berbalas budi atau tidak. Seringkali kan kita menuntutnya kayak gitu. Dia nggak membeda-bedakan. Hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Gambar berikutnya ya, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini contoh gambarnya. Hatinya itu tergerak oleh belas kasihan. Dia nggak tahu siapa yang terbaring itu. Yang pasti ini orang habis dirampok. Bisa saja ini orang kaya, tapi bisa saja ini orang miskin. Bisa saja ini orang baik, bisa juga orang jahat. Siapapun bisa. Tapi orang Samaria ini tidak membeda-bedakan dan hatinya dipenuhi dengan belas kasihan. Nah, belas kasihan ini adalah hati Yesus. Hati Yesus, kita sering berdoa begini, Tuhan, taruh hatimu dalam hatiku. Nah, kalau ngomong begitu sudah simpel aja. Kita cek aja. Apakah hati Tuhan sudah ada dalam hati kita ketika kita melihat orang yang susah, ketika kita melihat orang yang butuh pertolongan, ketika kita melihat orang yang memang butuh dibantu. Apakah kita memandang atau membeda-bedakan orang tersebut atau tidak? Orang ini mah gak layak ditolong. Orang ini mah gak patut ditolong. Karena orang ini tuh gak tahu berterima kasih. Kita seringkali memberikan sebuah standar, itu standar manusia, standarnya kita. Tapi Kristus, Tuhan kita, kekristenan punya standarnya sendiri, yaitu belas kasihan. Nah, belas kasihan itu tanpa melihat status kedudukan siapa dia, tanpa membeda-bedakan. Jadi ini menjadi notis yang sangat penting buat kita. Kalau kita punya kasih, kalau kita mau ngecek apakah kita punya belas kasihan atau tidak, ketika kita melihat orang berkesusahan, apakah kita menikmati kesusahan orang lain atau kita justru mau menolong orang lain? Ya, saya juga belajar sebagai hamba Tuhan. Artinya ini pelajaran buat kita semua, bukan hanya untuk khusus buat hamba Tuhan, tapi juga buat kita semua. Orang Kristen tanpa ada batas, semua orang Kristen atau yang menyebut dirinya adalah pengikut Kristus. Kita harus belajar dari orang Samaria ini yang memberi, yang menolong, yang membantu tanpa membeda-bedakan. Amin, saudara, tanpa membeda-bedakan. Nah, ini pertanyaan buat kita. Apakah saudara masih suka membeda-bedakan saat memberi? Nah, bagaimana caranya agar tidak membeda-bedakan saat memberi? Caranya gampang. Kita harus dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan. Kita cek diri kita, apakah kita ini mengasihi Tuhan atau tidak. Tadi kita nyanyi. Tadi kita udah nyanyi sama-sama lagu menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Kalau kita mau menyenangkan hati Tuhan, saudara, kita tahu apa yang Tuhan suka. Nah, yang Tuhan suka adalah sikap bermurah hati. Nah, sikap bermurah hati ini nggak bisa membeda-bedakan. Artinya siapapun kita tolong. Amin, saudara. Siapapun kita bantu. Saya punya sedikit kesaksian, saudara. Suatu saat waktu saya masih berkantor di kantor rayon, ada salah satu full timer yang keluar karena dipengaruhi oleh orang lain sehingga dia keluar dari kantor gereja. Dan ketika dia keluar, ya sudah, kita semua udah ya sepertinya putus hubungan saja, kontak gitu, saudara. Tapi ketika dia datang sama saya bilang begini, jangan anggap saya orang lain. Kamu kalau ada apa-apa, kalau perlu apa-apa, hubungi saya. Dan saya membuka diri saya buat kamu. Saya bilang begitu, saudara. Nah, ternyata, saudara, dalam perjalanannya banyak orang menolak dia.
mereject dia. Kenapa? Karena dia keluar dari gereja. Kenapa dia keluar? Ya karena dia merasakan dia harus mendapatkan penghidupan yang lebih baik. Jadi dia mengambil keputusan untuk tidak bekerja lagi di gereja. Ya, pendek cerita, saudara, pendek cerita. Satu saat dia butuh pertolongan. Saudara tahu nggak siapa yang nolongin dia? Saya yang nolongin dia. Waktu saya nolongin dia, saudara, dia cuma ngomong begini, kok orang-orang udah nggak peduli sama saya kok. Kok masih peduli sama saya? Padahal saya udah keluar dari gereja. Saya cuma bilang begini, kamu juga adalah bagian dari orang-orang yang memang membutuhkan pertolongan, dan saya nggak boleh membeda-bedakan. Nah, saudara, ya sebetulnya hal yang simpel. Saudara akan diperhadapkan dengan hal ini. Kita akan belajar bagaimana kita bermurah hati, saudara. Bukan berarti kita orang kaya baru kita bermurah hati. Saudara nggak akan pernah kaya kalau saudara menunggu kaya untuk baru bermurah hati. Amin, saudara. Tapi saudara, apa yang bisa saudara lakukan? Lakukanlah buat orang lain, saudara. Yang setuju katakan amin, saudara. Yang kedua, saudara, ini juga penting, memberi tanpa hitungan. Lukas 10 ayat 34. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Saudara, semua tulisan yang saya tebalkan itu adalah sebuah tindakan dari orang Samaria itu yang luar biasa. Dia balut tuh luka-lukanya, dia sembuhkan, lalu dia sirami dengan minyak dan anggur supaya nggak infeksi, saudara. Lalu dia bawa orang itu, dia naik kudanya, dia bawa orang itu ke tempat penginapan, biar dia ada penginapan dan dirawat di sana, saudara. Ya mungkin kalau sekarang dibawa ke rumah sakit dan diinapkan di rumah sakit dan dirawat di rumah sakit, saudara. Saudara, orang ini tuh luar biasa. Orang ini luar biasa. Amin, saudara. Orang ini luar biasa. Dia memberi tanpa ada hitungan. Karena kalau dia memberi dengan hitung-hitungan, saudara, dia pasti mikir untuk bawa orang ini ke tempat penginapan atau ke rumah sakit, saudara. Saudara, kalau kita nolong orang, mungkin kita berpikir, waduh, ini kalau saya begini, pasti kita mulai hitung-hitung. Waduh, yang ada saya buntung nih. Bukannya untung, malah buntung. Mungkin kita lebih banyak berpikir kayak begini. Nah, bermurah hati, kata murah itu artinya terjangkau. Hati kita tuh gampang terjangkau. Enggak pakai hitung-hitungan, saudara. Namanya juga bermurah hati, namanya juga murah, saudara. Enggak terjangkau, enggak ada nilainya, enggak ada harganya. Hati kita ini betul-betul terbuka, open heart, terbuka, dan kita enggak hitung-hitungan dalam orang-orang. Nah, orang Samaria ini udah balut lukanya, dia siram dengan minyak dan anggur, saudara. Dia bawa lagi orang itu. Saudara, mungkin orang-orang akan berpikir, waduh, ini jangan-jangan modus nih, nanti kamu diperas gini-gini segala macam, saudara. Ya memang ada banyak aksi kejahatan yang memang banyak bisa merugikan kita juga. Tapi saudara, saya mau katakan gini, kalau kita melakukan segala sesuatu dari hati nurani kita memberi tanpa hitung-hitungan, saudara, maka Tuhan membalas setiap segala sesuatu itu, saudara. Yang baru saya katakan kalian, memberi tanpa hitungan. Ada satu kesaksian. Satu saat, kalau saudara kenal yang pemilik Mahanaim, namanya Ibu Iin Cipto. Waktu itu dia bangun sekolah. Waktu dia bangun sekolah, wah banyak duit lah keluar, saudara. Lalu banyak orang datang kepada dia, mulai menawarkan jasa ketika untuk membangun sekolah itu. Ada yang nawarin, Bu, ini saya punya barang murah, mau nggak buat bangun sekolah gini-gini segala macam. Nah, karena memang Bu berpikir dia sedang bangun sekolah, wah ada orang yang nawarin material murah, tentunya dia mau beli. Dan akhirnya dia ambillah material tersebut, dia beli, dia bayar. Tapi ternyata yang datang tidak sesuai dengan apa yang dia beli, sudah. Oh, marah dong, kecewa dong. Anak-anak buahnya kecewa, Tapi Bu Iin nggak kecewa dan nggak cukup sampai di situ, sudah. Lalu ketika dia proyek pembangunan di jalan, banyak orang yang bohongin dia.
banyak orang yang bohongi dia. Wah saudara, stafnya, pegawai-pegawainya mulai marah lagi. Wah ini nggak bisa begini segala macam. Akhirnya nggak cuma sekali. Dalam proses pembangunan sekolah itu beberapa kali UIN itu artinya dibohongi orang. Lalu dia bilang begini, nah mana saya bohongin orang itu mungkin sedang butuh uang, butuh pertolongan. Yaudah biarkan saja. Saya tidak bertanggung jawab. Kok saya nggak bertanggung jawab kok dengan kalau dia bohongin saya? Dia membohongi saya, dia bertanggung jawab dengan Tuhan. Dan saya nggak punya tanggung jawab untuk hal itu. Dan kenapa saya harus jadi marah? Dan akhirnya saudara, dia istilahnya yang membiarkanlah dia ditipu beberapa kali saudara. Tapi akhirnya puji Tuhan, pembangunan bisa berjalan dengan lancar, sekolahnya berjalan dengan baik dan pembangunan selesai saudara. Artinya begini saudara, kalau dia hitung-hitung mungkin dia sudah mulai bisa marah, bisa bunuh diri segala macam saudara. Nah memang untuk bermurah hati ini saudara, apa ya? Orang-orang dunia akan berpikir berhikmat dong kalau bantu orang, berhikmat dong kalau nolong orang saudara. Mungkin orang-orang dunia akan berkata demikian. Nah orang Samaria yang baik hati ini saudara, mungkin kalau zaman sekarang entah keluarganya, entah sanak saudaranya, entah mungkin istrinya, mungkin akan bilang, Pak jangan bantuin lah, jangan kita dibohongin, kamu udah bantuin, udah bawa ke rumah sakit, udah ngebayarin segala macam saudara. Tapi orang Samaria ini melakukan itu tanpa hitung-hitungan saudara. Ini namanya sikapnya murah hati, ini namanya mengasihi. Wah, saya ketika merenung ini, Tuhan saya belum sampai ke tahap itu. Saya sendiri, saya merasa saya belum sampai ke tahap itu. Saya seringkali memberi, ya kalau dikecewakan suka merasa, kesel. Tapi Tuhan belajar, kita belajar. Saya juga belajar. Artinya memiliki sikap pemurah hati ini nggak mudah, saudara. Nggak mudah. Level kita kalau belum sampai ke situ tuh nggak mudah, saudara. Tapi biarlah kita belajar sama-sama didewasakan oleh Tuhan di tahun 2021 ini untuk memiliki sikap bermurah hati. Katakan amin. Prinsip yang ketiga, Bapak Ibu Saudara yang tak kalah pentingnya, memberi tanpa pamrih. Lukas 10 ayat 35 mengatakan, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Saudara, mungkin dalam konsep kita akan berpikir, ini orang Samaria ini kaya. Ini orang Samaria ini kaya. Kenapa dia kaya? Ya karena dia nolongin, udah nolong, bawa ke rumah sakit, dibayarin lagi. Tapi saudara, kalau saya pelajari secara historis, orang Samaria ini bukan orang kaya. Kenapa gitu saudara? Karena dia nolongnya saudara, dia nolongnya, dia kasihnya itu nggak jor-joran. Bukan seperti orang kaya memang saudara. Contohnya uang yang dia taruh kepada pemilik penginapan itu cuma 2 dinar. Ya artinya kalau dia orang kaya, dia pasti akan memberi lebih daripada 2 dinar saudara. Kenapa demikian Bapak Saudara? Ini orang bukan orang kaya, tapi dia bisa memberi tanpa pamrih. Artinya ya udah kasihlah. Dia berpikir, oh uang masih bisa dicari. Tapi kebaikan hati kita, kemurahan hati kita, itu akan membawa kita untuk bisa menikmati kasih dan kemurahan Tuhan. Amin saudara. Nah, seorang memberi tanpa pamrih ini nggak mudah, betul-betul nggak mudah. Kita suka bilang begini, udah saya beri pakai tangan kanan, tangan kiri nggak usah tahu. Tapi nyatanya enggak saudara. Nyatanya enggak begini. Kalau kita melihat orang yang kita beri itu ternyata kurang ajar, malah nggak tahu balas budi, ini kita bisa marah, kita bisa ngamuk. Nah artinya kita masih menuntut pamrih saudara. Wah susah loh saudara sampai ke level ini. Saya betul-betul mau belajar sampai ke level ini. Beberapa tahun yang lalu saudara, saya pernah ngasuh seorang anak. Saya istri pernah ngasuh seorang anak.
Ya bukan anak-anak lagi sih, sudah lulus SMA dan dia harus kuliah. Karena waktu itu saya pernah pelayanan di daerah sama Pak Niko yang ahli HMC. Nah, orang tuanya itu salah satu pendeta di salah satu kota di Jawa Tengah, saudara. Lalu ketika anaknya mau kuliah, dia datang ke Jakarta, ketemu saya, ngobrol-ngobrol. Lalu saya tawarin, mau nggak kuliah di STTB 2, ambil jurusan musik gereja, beasiswa full. Saya bilang, kalau mau nanti saya bantu. Saya tadinya nggak berpikir panjang, saya berpikir cuma bantu dia untuk kuliah, saudara. Tapi ternyata kalau dia kuliah di sini kan dia mau nggak mau dia harus ada tempat tinggal segala macam, saudara. Dan akhirnya saudara, pendek cerita, kuliahlah dia di sini. Saya bantu proses masuknya segala macam, saudara. Ya artinya saya dan istri sudah menganggap dia sebagai seorang anak. Akhirnya dia kos di daerah, saya bantu dia. Waktu dia datang, dia nginep di rumah saya. Lalu setelah dia mulai kuliah, karena terlalu jauh dari Bekasi ke Tanjung Duren, kita kos, dia kos. Waktu dia kos ya dibantu biaya dari orang tua. Tapi kalau akhir pekan dia datang ke rumah, dia tinggal di rumah dan udah menganggapnya sebagai anak lah. Tapi ternyata ketika masuk semester baru, nilai dia nggak bagus. Nah, karena nilainya nggak bagus, mau nggak mau beasiswanya dicabut. Saya mulai ngomong sama dia, ini kamu beasiswanya nggak dapat karena nilai kamu jelek. Ternyata dia, walaupun dia bisa main musik, dia panggil saya Dedi. Aduh Dedi, ternyata kuliah musik gereja itu nggak gampang. Ya kamu kan musisi, harusnya kamu udah bisa ngikutin. Karena dia harus belajar banyak mata kuliah yang memang soal musik, sudah dia merasa nggak sanggup di situ, sudah. Dan pada cerita akhirnya mau nggak mau dia harus pulang, berhenti dan pulang, sudah. Di situ saya ngobrol sama papanya, ya saya bilang kalau untuk membiayai tanpa beasiswa saya nggak sanggup, karena saya juga seorang hamba Tuhan. Tapi kalau dia tinggal di sini, makan sama-sama kita itu masih oke lah. Makanya juga sempat saya suruh pelayanan waktu itu di Bekasi, dia pelayanan supaya dia bisa dapat transport, supaya dia bisa di kos, bisa ada pegang uang, saudara. Tapi ternyata nggak sanggup dan mau dia harus kembali. Karena cerita akhirnya pulang lagi. Jujur secara manusiawi saya keselnya begini. Ini anak saya motivasi terus, kejar ya supaya kamu beasiswanya bisa lanjut. Tapi ternyata karena dia merasa tidak mampu, akhirnya nggak bisa ngejar. Nah di situ saya mulai belajar. Tuhan ingatkan sama saya, udah kalau kamu sudah memberi, nggak usah hitung-hitungan. Ya kalau memang harus begitu ya udah, nggak apa-apa. Kalau dia harus pulang itu pulangin aja. Akhirnya pulanginlah kembali ke orang tuanya dan dia tidak melanjutkan kuliah, saudara. Di sini saya mau bagikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita akan banyak diperhadapkan hal-hal ujian tentang sikap bermurah hati, saudara. Bukan hanya untuk hamba Tuhan, tapi untuk saudara pun, saudara akan menghadapi ujian-ujian hal ini. Mari kita belajar bermurah hati itu artinya ketika kita menabur, ketika kita memberi, ketika kita istilahnya menyiram, saudara, kita tuh nggak nuntut apa-apa, hati kita pelau, apa ya, saudara? Nah, apakah yang terbesit di pikiran Anda saat Anda memberi sesuatu buat orang lain? Apakah Anda masih mengharapkan imbalan, saudara? Coba kita cek sama-sama. Saya juga terus belajar di area ini soal bermurah hati. Dan ini nggak mudah, saudara. Saya mengajak setiap kita jemaat Tuhan di tempat ini untuk kita sama-sama belajar untuk memiliki sikap ini, saudara. Walaupun nggak mudah, tapi Tuhan yang akan mampukan kita untuk kita bisa mentransferkan kasih Allah itu kepada orang lain, saudara. Sehingga kita bisa memiliki sikap bermurah hati. Yang mau katakan amin. Ini firman Tuhan yang saya bagikan kepada kita. Dan sebentar kita akan masuk ke dalam
perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah tentunya Bapak Ibu Saudara, kita sama-sama belajar di hadapan Tuhan untuk punya sikap bermurah hati. Karena kalau kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus memiliki sikap bermurah hati. Kalau kita perlu punya sikap bermurah hati, kita berdoa hari ini, biar kiranya Tuhan ajar kita untuk kita bisa menerjemahkan kasih Allah itu lewat sikap bermurah hati. Yang mau katakan amin, saudara? Mari kita berdiri sama-sama, Bapak Ibu Saudara. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu. Mari sekali lagi sama-sama katakan, ajarilah kami bahasa kasih-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Adakah yang belum terima perjamuan kudus, saudara? Sudah terima semua? Kalau sudah terima semua, mari kita siapkan perjamuan kudus. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan, biar kiranya Tuhan, kita menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan untuk boleh semeja sehidangan dan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa perjamuan kudus ini adalah lambang persekutuan kita dengan Allah. Mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu dengan segenap hati kami. Kami sudah memuji, menyembah. Kami sudah mendengarkan pesan firman-Mu lewat Voice of Pentecost maupun juga lewat firman Tuhan tentang bermurah hati. Hari Tuhan, saat ini kami akan menikmati perjamuan-Mu yang kudus. Roh Kudus, ampuni kami. Sekiranya kami akan ada menyimpan kesalahan orang lain, biarlah kami melepaskan pengampunan di dalam nama Yesus. Dan sekiranya kami menyakiti hati orang lain, kami mohon ampun di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan biar tidak ada ganjalan di dalam hati kami ya Tuhan. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami untuk menikmati perjamuan yang kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya dimateraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita bersyukur kepada Tuhan, katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur lagi ya. Oh,
Allah boleh menjadi peringatan akan kami Tuhan Yesus, bahwa kami sudah diampuni, kami sudah dibenarkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dan kami percaya kami yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami yang berbeban berat Tuhan hiburkan. Kami punya masalah, Tuhan berikan kami jalan keluar. Tuhan menjaga setiap kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat hari ini, buat firman-Mu, buat perjamuan yang kudus. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam nama Yesus Kristus. Kita diberkati sama-sama kita katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati. Amin. Amin. Firman Tuhan. Amin. Mari kita memberikan persembahan kita yang kedua. Yang dengan operasional gereja di hari keempat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk kesempatan pada siang hari ini. Biarlah hati yang suka memberi, hati yang penuh belas kasihan itu ada dalam kehidupan kami. Biar dengan penuh pengucapan syukur kami siap memberi. Kami siap memberi, katakan amin. Biar kami bawa korban syukur kami Tuhan.
1 jam 15 menit paling lama, saudara. Kenapa? Karena memang kita ya masih tetap mentaati peraturan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah sangat baik buat kita. Makasih Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Terima kasih. Juga berkati kota kami Bekasi, bahkan Harapan Indah dan Satria, Tuhan memberkati. Biar kota ini penuh dengan damai sejahtera. Biar kota ini lebih lawak Tuhan. Kota ini disembuhkan di dalam nama Yesus. Dan biar umatmu boleh bebas beribadah di kota ini ya Bapak. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat yang sudah hadir pada hari ini. Biar berkat yang maksimal, berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub turun atas mereka semua. Dan biar kiranya persembahan sudah kami tabur ini boleh dipergunakan untuk pelebaran kerajaan di tempat ini. Nama Tuhan yang mulia, nama Tuhan yang mulia. Sebentar kami pulang, Tuhan bersama-sama dengan kami. Engkau Allah Immanuel yang terus berjalan bersama-sama dengan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Biar kiranya berkat kasih karunia dari Allah Bapa di surga, di dalam kasih anak Tuhan Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang maha serta Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari ini, Tuhan Yesus memberkati.